Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pengampunan, dan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim yang ada di dunia. Nah, ini sebentar lagi saya akan bergabung karena di acara IG Live malam ini kami akan berbicara tips dan trik pasien kanker tetap sehat selama berpuasa bersama IC3 Indonesia Cancer Care Community. Dan memang tadi saya sampai bilang kami, iya, karena yang akan kumpul sama-sama berempat nih di IG Live ini ya. Tidak terasa bulan Ramadan tinggal menghitung hari, di mana selama bulan Ramadan umat muslim melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Puasa artinya menahan diri, tidak makan, tidak minum yang masuk ke dalam mulut sampai ke lambung. Begitu fikih yang saya baca. Selain itu, bagaimana kita mampu menahan emosi supaya tidak mudah marah. Iya, aneh kan? Kalau orang puasa kok yo marah-marah gitu ya, karena memang mungkin puasanya tidak batal, tapi puasanya tidak ada gunanya. Karena pada dasarnya berpuasa adalah mampu menahan diri. Jangan sampai puasa kita hanya dapat lapar dan haus. Bagaimana untuk pasien kanker? Karena memang menjadi pejuang kanker yang saat ini sedang berjuang puasa bisa dijalankan. Bagaimana seorang pasien dapat menjalani puasa dengan baik, tetap menjalani terapi kanker yang diberikan oleh dokter onkologi atau hematologi atau radiologi. Nah, untuk itu malam ini kami akan membahas secara tuntas hal-hal tentang tips dan trik pasien kanker tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa ya. Oke, kalau begitu saya langsung lihat apakah IC3 Mbak Indah, ada Dr. Jeffrey, satu lagi Dr. Arti. Kenapa belum sending request ya ke tempat saya? Gak apa-apa deh, saya yang akan coba ya. Baik, sudah saya dan bergabung. Nah, sambil menunggu bergabung, saya perkenalkan nanti yang menggunakan akun IC3 adalah Kak Indah. Beliau adalah Project Koordinator IC3. Dr. Jeffrey Beta Tenggara, spesialis konsultan hematologi onkologi medik yang saat ini beliau berkarya di MRCCC Hospital Siloam Semanggi. Akan membahas terapi pasien kanker atau pejuang kanker pada bulan puasa, risiko dan benefitnya. Nah, Dr. Arti sudah ada. Dr. Arti Indira, beliau adalah Magister Gizi Klinik, spesialis gizi klinik. Saat ini beliau berkarya sebagai spesialis gizi klinik di Beautiful Klinik dan Prodia Kemang. Akan membahas kami semua nutrisi yang tepat bagi pejuang kanker selama bulan puasa. Yang mau bertanya boleh, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas sama-sama. Acara ini didukung penuh oleh IC3 Indonesia Cancer Care Community yang merupakan komunitas yang lahir dari kepedulian para warrior, survivor, keluarga, serta pemerhati kanker atau caregiver ya. Yang memiliki visi menjadi wadah edukasi, informasi, dukungan, kepanjangan ya saya baca ya. Ini semuanya pada nungguin nih, wajah-wajah nungguin. Soalnya Kak Indah bikin tulisannya panjang banget nih, bikin novel ya. Baik, sabar, sebentar lagi. Yang memiliki visi menjadi wadah edukasi, informasi, dukungan, dan kolaborasi yang terpercaya bagi para
warrior, survivor, dan caregiver untuk cancer. Ada door prize yaitu saldo GoPay total 300.000 untuk 3 orang yang beruntung, serta paket produk spesial nutrisi untuk 3 teman perjuangan yang beruntung. Jangan lupa yang masing-masing menjadi sahabat kami yang nonton ini ada di sahabat IC3 atau pasiennya Dr. Jeffrey, pasiennya Dr. Arti, follow IG yang ada di sini ya, yaitu IG-nya ic3.id atau IG-nya Dr. Jeffrey, Dr. Jeffrey T. Dan IG-nya Dr. Arti yaitu Dr. underscore Arti Indira. Baiklah. Nah sekarang ke Kak Indah dulu. Jadi IC3 ini komunitas kanker yang seperti apa Kak? Silakan. Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam, Kak Syahna, Dr. Jeffrey, Dr. Arti. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan mau sharing bersama IC3 dan Sobat IC3 yang ada dimanapun berada yang melihat pada acara hari ini. Ya, baik. Tadi Kak Syahna juga sudah menginformasikan bahwa sebenarnya IC3 ini merupakan komunitas yang awalnya ini lahir dari kepedulian dari para pasien, keluarga yang pada saat itu gitu kan, pada saat itu belum ada wadahnya untuk mau nih diberikan edukasi, karena seperti kita ketahui bersama, mungkin Kak Syahna juga tahu sekarang aja masih banyak informasi-informasi yang nggak valid nih keberadaannya gitu kan, yang kadang kita suka menerima WhatsApp grup yang informasi kesehatannya belum jelas seperti apa. Nah, tugas kita di sini adalah meluruskan informasi. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang memang membutuhkan informasi seputar kanker, kita akan bisa berikan informasi tersebut, karena kita pun juga sudah mempunyai sekarang kan perkembangannya sudah digital ya Kak ya, jadi kita sudah memberikannya juga memudahkan para pasien, keluarga, atau mungkin pemerhati kanker yang sangat awareness sekali terhadap kanker, itu kita bisa fasilitasi seperti itu Kak. Baik, kalau gitu pasti banyak kegiatan-kegiatan dari IC3-nya Kak Indah dong. Jadi kegiatannya apa saja? Ya, baik. Sebelumnya waktu sebelum pandemi itu kegiatan kita memang offline. Jadi kita memang memberikan edukasi kita di beberapa rumah sakit. Jadi bukan hanya di Jabodetabek aja. Jadi kita juga sudah menyebar juga di beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Jadi memang tugas kita adalah mau semua masyarakat Indonesia itu bisa merata mendapatkan informasi seputar kanker. Jadi bisa lebih deteksi dini lagi untuk penyakit kankernya. Betul. Seperti itu Kak. Betul banget, karena yang namanya kanker itu adalah bicara siapa duluan nih waktu penyebaran, iya kan? Karena kalau misalnya ketahuan sejak dini, mudah-mudahan Dr. Jeffrey juga kerjaannya lebih mudah. Iya. Yes. Kalau datangnya terlambat, udah keburu pergi ke dukun. Nah, Dr. Jeffrey udah pusing kepala. Karena datangnya udah stadiumnya terminal. Begitu ya Dr. Jeffrey ya? Betul. Iya. Jadi melalui komunitas IC3, Kak Indah itu ingin memudahkan para dokter, termasuk Dr. Arti, untuk menulis gizi yang tepat untuk pasien, untuk pejuang gitu ya. Karena mudah-mudahan kalau IC3-nya top, edukasinya oke, maka insya Allah akan banyak jiwa yang tertolong gitu ya Kak Indah ya. Nah, betul jadi sekali. benefitnya selain mendapatkan edukasi yang tepat, tidak melalui hoax, gitu ya, valid gitu kan informasinya dari IC3, benefit lainnya apa Kak? Ya, jadi kita juga kan bekerja sama juga dengan beberapa komunitas, kita juga bekerja sama juga dengan rumah singgah, di mana ada juga beberapa pasien-pasien atau mungkin keluarga pasien yang memang mendonasikan beberapa barang, mungkin entah itu obat atau nutrisi gitu. Biasanya mereka mungkin ada ketika dia membeli untuk keluarganya, mohon maaf keluarganya kebetulan tidak bisa tertolong dan akhirnya barang yang sudah dibeli tidak bisa digunakan, pernah menghubungi IC3 sampai akhirnya IC3 bisa memberikan ini juga kepada yang membutuhkan, yang untuk di rumah singgah dan lain sebagainya. Seperti itu Kak. Baik, kalau gitu mau gabung jadi semua sahabat-sahabat saya nih yang nonton atau pasiennya Dr. Arti dan Dr. Jeffrey kalau mau bergabung ke IC3 gimana caranya? Ya,
Pertama mudah sih, karena kita ingin memudahkan lagi, balik lagi memudahkan semua masyarakat Indonesia. Jadi cukup buka websitenya IC3, tulisannya iccc.id. Jadi www.ic3.id, di mana nanti Bapak Ibu semua sobat IC3 bisa langsung daftar free, ya, bisa daftar, nanti lakukan verifikasi dengan baik, kemudian lampirkan juga alamat email karena nanti kita akan mengirimkan virtual member card-nya IC3. Nah, fungsinya apa nih untuk virtual member card ini? Fungsinya adalah untuk bisa digunakan di merchant-merchant kerjasama dari IC3, seperti itu. Wow, apa aja? Kita bekerja sama dengan ada beberapa rumah sakit, kita juga ada alat-alat kesehatan yang mungkin para pasien membutuhkan alat kesehatan seperti kursi roda atau tensi atau lain sebagainya, nanti bisa dapatkan diskon khusus untuk membernya IC3, seperti itu. Terima kasih Kak Indah. Nanti Kak Indah akan ditanya-tanya lagi berkaitan dengan apa yang mesti dilakukan untuk para pejuang kanker ya. Nah, ke Dr. Jeffrey. Dok, apa iya pasien atau pejuang kanker tetap perlu melakukan kemoterapi selama puasa? Well, saya mulai dulu dari puasa itu sendiri ya. Puasa itu sendiri sebetulnya dikenal di semua agama. Bukan hanya untuk bulan Ramadan, tetapi agama-agama yang lain pun juga mengenal namanya puasa. Kenapa? Karena memang puasa itu sendiri memberikan manfaat buat badan kita. Ada fase di mana kita defisit kalori itu mengakibatkan ada yang proses autofagi. Jadi sel-sel yang sehat itu memakan sel-sel yang dalam tanda kutip rusak ya. Untuk memenuhi kalori yang defisitnya itu. So overall puasa adalah suatu aktivitas yang sehat sebetulnya memang. Nah cuman memang akan berbeda ini dalam konteks pasien kanker. Pada pasien kanker, puasa ini harus hati-hati. Ada rambu-rambu di mana mau tidak mau puasa tidak boleh dilakukan. Contohnya yang strict ya, yang hitam dan putihnya ini adalah kalau yang hitam tidak boleh puasanya ini. Misalkan seorang pasien kanker yang saat ini sedang menjalani pengobatan kemoterapi aktif, kemoterapi infus. Biasanya tiap 3 minggu sekali atau tiap 2 minggu sekali. Dari sisi medis ini clear cut di sini bahwa untuk setting seperti ini itu tidak disarankan untuk menjalani puasa. Nah, tetapi ada beberapa juga yang misalkan hanya menggunakan misalkan kanker payudara menggunakan terapi anti hormon. Tentu itu bebas berpuasa karena tidak perlu mengatur kalori sama sekali selama konsumsi dari obat anti hormon gitu. Jadi tergantung sedang terapi medis apa sehingga dokter kasih lampu merah sama lampu hijau, begitu? Iya. Nah, yang di tengah-tengah ini, yang lampu kuningnya ini yang agak susah nih, karena banyak banget nih area-area yang di area kuning ini. Nah, tentu, jadi acara ini tuh hanya memberikan rambu-rambu secara umum. Tentu harus kembali pada saat pasien ini ke dokter onkologi yang memegang, tentu akan menilai bagaimana kondisi jantungnya, kemudian kondisi ginjal, kondisi liver selama kemo, apakah layak atau tidak menjalani puasa. Oke. Dr. Jeffrey, kalau misalnya ya kemoterapi dapat mempengaruhi puasa, misalnya membuat pasien tubuhnya semakin lemas tidak? Kalau kemoterapi yang menggunakan kemoterapi infus ya, kemoterapi aktif, betul. Kemoterapi ini sendiri, misalkan saya ambil satu contoh untuk breast cancer, kemo yang standar tiap 3 minggu. Pada saat kemonya ini masuk, itu sendiri sudah puasa jelas batal hari itu karena ada cairan yang masuk. Tetapi konsekuensinya bukan hanya pada waktu kemonya masuk. Efek samping dari kemo itu biasanya muncul bukan pada waktu pemberian kemo loh. Efek sampingnya itu muncul kurang lebih hari ke-5 sampai hari ke-10 setelah selesainya kemo. Nah, di situ mulai itu, mual muntahnya muncul, kemudian demamnya muncul, darah HB, leukosit, trombosit semuanya turun di level situ.
Mm-mm. Nah, ini yang akan menyulitkan apabila seorang pasien itu puasa. Udah Iya, muntah-muntah, nggak bisa makan, kemudian iya, dibangunin jam 3 pagi disuruh sahur, iya, mendingan tidur dulu gitu kali ya. betul, Udah muntah-muntah ya udah betul. susah gitu. Nah, itu Jadi, jadi yang tidak disarankan mm-mm. di situ. Karena badannya juga udah nggak bisa ngikutin begitu ya, udah Yes, tidak nggak bisa punya ngikutin. kekuatan. Baik, Ah, ah. sebaliknya, apakah ada risiko bagi pasien kanker jika tidak menjalankan terapi sesuai dengan schedule-nya? Jadi, saya suka dapat begini nih, Dokter Jeffrey. Saya mesti di kemo sebelum bulan Ramadan. Boleh ditunda nggak sampai selesai nanti Lebaran supaya saya masih bisa berpuasa penuh 1 bulan? Apa resikonya kalau mengambil jalan itu? Nah, ini kembali ke kondisi pasien. Ini, aduh, nah pertanyaannya susah nih jawabnya. Gini, misal saya ambil contoh misalkan seorang pasien kanker kolorektal, kanker Iya, usus iya, misalkan, sudah dioperasi, iya. kemudian sudah dinyatakan bersih dan dilanjutkan dengan kemo. Nah, apabila misalkan di sini sebelum menjalani kemo, pasien minta tunda, kalau saya pribadi saya izinkan Hmm. sambil recovery dari operasinya, kemudian ada waktu 1 bulan. Nah, setelah selesai bulan Ramadan, Iya, Lebaran, nah iya. silahkan mulai kemo. Tetapi kalau sudah ongoing kemo, kemudian dihentikan, nah ini yang akan menjadi resiko bahwa kankernya akan tumbuh. Jadi kalau Oke. mau ditunda, tunda sekalian dari awal. Tapi kalau ongoing kemo, lebih baik jangan Paham. ditunda. Paham, paham, paham. Nah, Dok, kalau misalnya Dokter Arti habis ini jatahnya Dokter Arti ya. Nah, Iya. karena ini mau supaya kita menggambar lampu merah, lampu kuning, lampu hijaunya tuh supaya jadi clear buat sahabat-sahabat kita ya Dokter Arti. Nah, jadi kalau misalnya pasien yang terapi, betulin kalau saya salah ya, terapi hormonal bentuk tablet Hmm. gitu ya. Ngatur minum obatnya gimana? Sebetulnya kita nggak saklek untuk harus ngikutin. Ini yang beberapa teman-teman pasien itu juga salah nangkep. Jadi kalau misalkan minum Heeh, obat anti hormon, tamoxifen misalkan, biasa jam heeh, 7 pagi, dapat mhm, instruksi dari farmasi, Ibu jam 7 pagi ya, harus jam 7 pagi. mhm. Terus saya tanya balik, jam 7 pagi lewat berapa menit, berapa detik tuh? Kalau harus sama ya, gitu ya. Nah, itu yang, aduh, sebetulnya kalau pagi ya pagi terus, siang ya siang terus, Heeh, malam ya malam heeh, terus. Tujuannya apa? Supaya heeh. nggak lupa. Udah itu aja sih. Oh iya, oh Jangan iya, iya, sampai iya. lupa. Betul, Kalau betul, betul. pindah-pindah, nanti lupa, gue udah minum obat belum ya hari ini ya. Iya, Nah, kalau benar, biasa benar, pagi benar. ya pagi terus gitu ya. Nah, Iya. jadi tinggal dipindah. Kalau misalkan obat anti hormonal sih gampang. Obat anti hormonal cuma sekali sehari bisa Mhm, ditaruh sebelum pada waktu sahur atau pada waktu buka. mhm, Sesimpel itu, mhm, mhm. gitu. Baik, sip kalau gitu. Jadi, kalau kita mempertimbangkan manfaat dan resikonya, mana yang didahulukan? Kemoterapi atau puasa? Kalau lagi ongoing kemo, kemo dulu. Kalau belum, mau Boleh ditunda, ditunda dulu. Nego dulu iya, sama dokternya. boleh nego, boleh Nego nego. dulu. Tawar-tawar Iya, dulu ala ITC dulu boleh lah. kok ITC sih? Kok ITC? Nawar. Mangga 2. Ketahuan nih. Iya, jalannya ke Mangga 2 ya Dokter Arti ya. Jadi kesini ada ambasador soalnya. Oh, Ikut mampir situ. pantesan. Pantesan. Karena ini Dokter Arti, Kak Indah, dan Dokter Jeffrey ya, untuk para pejuang kanker, mereka selalu berpikir gini, kematian itu tidak jauh, dekat. Jadi kalau Ya. tidak melakukan ibadah puasa kali ini, belum tentu mendapat rezeki kehidupan bertemu puasa di tahun depan. Nah seperti itu. Sehingga pada akhirnya memaksa untuk, nah ini yang lampu kuning nih, gitu ya, memaksa untuk ibadah, tetapi badan nggak bisa ngikutin. Seperti itu. Timbangan turun terus menerus timbangannya, nggak bisa. Jadi
membaca ada kabar bahwa puasa bisa membunuh sel kanker. Nah, ini yang perlu untuk dijelasin, jangan sampai misleading, jangan sampai salah. Silakan, Dr. Jeffrey. Sambil saya mengundang Kak Indah lagi yang tiba-tiba hilang. Silakan. Iya, betul. Memang di satu sisi bahwa ini pasti keinginan semua umat muslim untuk bisa berpuasa. Ini bulan yang penuh berkah lah. Tetapi di sisi yang lain bahwa punya kewajiban juga terhadap badan sendiri bahwa saat ini sedang menjalani kemoterapi. Nah, ini yang memang perlu betul-betul dipertimbangkan dengan masak. Tentu saya bisa gampang bicara secara sisi medis nih. Tetapi memang keputusan akhir ada di pasien dan dirinya sendiri ya. Secara medis bahwa kalau kemoterapi secara infus yang aktif diberikan tidak disarankan untuk berpuasa. Di luar itu misalkan kemoterapi oral, nah ini yang akan kembali ke pasien masing-masing, apakah dinilai oleh dokternya layak atau tidak, bukan sanggup atau tidak, layak atau tidak untuk berpuasa. Kalau sanggup, sebetulnya kalau dalam kondisi apapun pengen disanggupin pasti sanggup sih. Cuma nanti konsekuensi di belakangnya yang drop itunya, yang badannya yang drop gitu. Betul. Baik, bisa membunuh sel kanker nggak puasa itu? Enggak cukup kuat untuk membunuh sel kanker. Karena sel sehat tidak cukup kuat untuk membunuh sel kankernya. Oke, siap kalau gitu. Kalau gitu kita kasih tips ya untuk para pejuang kanker supaya fit, aktivitasnya mesti olahraga apa selama puasa, dan kalau mau olahraga itu kapan, karena kan kebiasaan orang Indonesia abis sahur gitu ya, sholat subuh, jalan-jalan deh. Kalau tidur lagi nggak lapar dokter Arti. Tapi kalau jalan-jalannya bangunnya hanya buat sholat, habis itu tidur lagi karena tidur adalah ibadah, begitu kan ya? Silakan, Dokter Jeffrey, silakan. Ya, kalau olahraga sih, kalau saya sarankan tentu olahraga bisa dilakukan setelah berbuka. Memang cuman agak susah nih kalau buka. Sekarang tadi aja jam maghrib itu sekitar jam 6:10 tadi saya lihat. Jam 6:10 itu sudah malam. Olahraga yang paling gampang ya sebetulnya paling gampang itu jalan. Jalan kurang lebih sekitar 20 atau 30 menit, itu sudah cukup untuk cancer fighter atau cancer survivor selama bulan puasa. Apalagi lagi zaman COVID sih ya, kita kan enggak sarankan untuk keliling-keliling kemana-mana. Iya. Jalan kaki cukup di sekitar, mungkin sekitar rumah, pakai masker sekeliling rumah gitu 20 atau 30 menit, 3 kali seminggu, menurut saya sih cukup. Baik, sip kalau begitu. Nah, saya dari tadi mencoba untuk mengundang kembali akun IC3, tapi entah kenapa Kak Indah tidak bisa bergabung terus bersama kita bertiga nih. Nah, mudah-mudahan Kak Indah tetap menonton dan memberikan atau sending request untuk bergabung, karena siapa tahu kalau Kak Indah yang sending request bisa untuk saya accept ya. Masuk ke Dokter Arti. Ayo Dokter Artiku sayang, cantik. Jadi gimana nih? Kalau misalnya pasien atau pejuang kanker boleh berpuasa, kondisinya yang gimana? Makannya kudu bagaimana? Silahkan. Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit ya oleh Dokter Jeffrey ya. Jadi memang harus nungguin nih dari dokter perawatnya, onkologi, radiologi, ataupun dokter hematologi, apakah pasien ini layak atau tidak berpuasa nih. Jadi harus kayaknya memang ACC dari dokternya itu ya. Nah, kemudian kalau dari segi gizi kita lihat nih pasiennya sudah tergolong malnutrisi atau enggak, atau misalnya riwayat berat badannya turun terus-menerus. Nah, itu pun juga harus jadi pertimbangan nih, boleh atau enggak berpuasa. Nah, selain jelaskan juga sama Dokter Jeffrey, terapi yang dijalani atau efek samping akibat dari terapi yang sedang dijalani. Jadi lihat dulu dari situ. Nah, kemudian kalau sudah dapat surat ACC-nya tadi, makannya apa nih? Nah, kalau dari makannya, antara pasien yang berpuasa dan yang tidak, pasien pada waktu puasa, baik yang pasien dengan pasien tidak kanker, secara general makannya mirip-mirip, sama aja. Tapi pasien kanker ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya
cakupan dari kalorinya nih. Jadi kalori atau kebutuhan energinya ini harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai dengan adanya periode tidak makan sekitar 14 jam, Betul. dikonsumsi itu kurang dari kebutuhan kalorinya. Nah, secara general yaitu sekitar 25 sampai dengan 30 kalori per kilogram berat badan. Nah, jadi nanti kasih boleh nih hitung dulu nih sebelum ketemu dokter. Nah, kemudian kebutuhan apa lagi? Kebutuhan protein. Proteinnya juga harus cukup nih. Biasanya yang disarankan sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, itu juga dicukupin. Karena tadi juga nih di bawah di bagian atas, kenapa protein penting untuk pasien kanker nih? Nah, karena protein ini kita gunakan untuk hampir semua kebutuhan tubuh yang membentuk sel tubuh, untuk mempertahankan massa otot, membentuk sel imunitas, itu semua berasal dari protein. Jadi penting asupan protein. Nah, kemudian apalagi nih lemak yang baik nih, biasanya dari ya itu pun juga harus ada di tiap harinya. Jadi perhatikan saat makan, paling tidak ada lemak yang baik, kemudian tadi proteinnya. Kemudian ditambah lagi kebutuhan sayur dan buah-buahan juga mesti ada nih. Nah, makan pagi saat sahur, kemudian makan malamnya usahakan sayurnya sebagai sumber serat juga cukup. Jangan lupa snacknya buah-buahan atau pada waktu membatalkan puasa juga disediakan gitu. Aku tahu. Kenapa mesti makan sayur sama buah-buahan? Supaya BAB-nya lancar, iya kan? Betul sekali. Itu juga sering jadi komplikasi pada waktu puasa nih. Sering konstipasi karena asupan cairannya kurang, badannya kurang bergerak aktif, akhirnya nih malah konstipasi. Nah, itu. Jadi penting sekali asupan seratnya. Baik. Lagi ya, Dok. Sabar ya, pertanyaannya ada 7.548. Nah, sampai besok. Manfaatnya, kalau begitu Dokter Arti, manfaatnya gizinya udah diatur sama Dokter Arti, kemudian didapat surat ACC dari dokter onkologis, dari Dokter Jeffrey dan koleganya gitu ya, bagi setiap pejuang kanker, manfaatnya apa? Manfaat berpuasa ya. Kalau untuk penelitian menghubungkan antara puasa Ramadan dengan pasien kanker, itu sudah banyak penelitiannya nih. Jadi memang beberapa manfaatnya yang didapatkan dari penelitian itu, misalnya insulin nih, pada penelitian itu dibuktikan ternyata insulin pada pasien kanker yang berpuasa menjadi lebih sensitif. Jadi dengan berpuasa meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, tentu saja ini akan membantu dalam tata laksana untuk terapi kanker juga. Nah, kemudian tadi Dr. Jeffrey juga menyinggung sedikit ada efek autofagi. Tapi memang autofagi teh naon, nggak ngerti. Kayak proses dari sel-sel tubuh kan sel-sel tubuh yang telah rusak nih. Nah, jadi itu memang efek dari puasa yang kita harapkan. Tapi memang tidak cukup kuat untuk membunuh sel-sel kanker secara keseluruhan. Tapi tentu saja itu adalah salah satu manfaat dari puasa. Nah, kemudian yang studi yang menunjukkan bahwa akan mengaktifkan sel-sel imunitasnya, kemudian juga meningkatkan respon terhadap terapi, terutama dari kemoterapi. Jadi sebelumnya itu berpuasa, ternyata efeknya juga menjadi lebih baik. Jadi manfaat berpuasa untuk pasien kanker yang telah di ACC oleh dokter yang merawat itu juga banyak. Baik, kita langsung masuk ke kolom chat ya, karena banyak banget nih yang nanya gitu. Selain memang yang masuk pada saat DM ke akunnya kami gitu ya. Ini dari Ibu Jane Abigail. Dokter Arti, apakah ada perbedaan khusus untuk menu buka sama menu sahur bagi penyintas kanker saat bulan puasa nanti? Silakan Dokter Arti. Iya, jadi tadi secara general tidak ada perbedaannya ya. Jadi orang yang sehat pun pola makannya pas waktu berpuasa juga harus sehat. Jangan mentang-mentang udah puasa, pas buka bablas semua dimakan. Ini sudah pasien kanker atau itu makannya juga harus lebih diperhatikan nih. Nah, komposisinya adalah
tadi untuk sahur itu sekitar 40% dari kebutuhan total, kemudian pada yaitu sekitar 60%. Nah, pada waktu sahur nih 40% ini terdiri dari makan utama. Jadi makan utama ini mesti lengkap nih. Makan karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral mesti tercukupi. Nah, paling gampang tuh saya paling sering dengan piring sehatku nih. Nah, gambar kayak gini nih kalau misalnya kelihatan ya. Nah, ini adalah healthy eating plate. Nah, jadi misalnya dimakan piring standar bagi 2, setengahnya ini adalah sayuran. Jadi perbanyak asupan sayuran. Apa aja boleh variasikan. Kemudian setengahnya lagi kita bagi 2, seperempatnya adalah untuk sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat tidak melulu harus hanya nasi ya. Kalau orang Indonesia belum makan nasi, enggak. Padahal makan lontong 5. Iya. Iya, jadi karbohidrat. Tapi usahakan pilih karbohidrat yang kompleks. Kenapa? Karena karbohidrat yang kompleks itu memiliki serat yang juga lebih banyak, sehingga dapat mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Nah, nggak pengen kan di tengah-tengah lagi zuhur, tiba-tiba perutnya keruyukan. Langsung kumur-kumur deh. Terus belaga ketelan. Itu mah saya waktu kecil. Lapar. Ini adalah sumber protein. Baik protein hewani, protein nabati itu juga dicukupkan. Jadi pilihlah protein sebagai asupan untuk mempertahankan tadi massa ototnya juga, memperbentuk sel-sel imunitasnya. Nah, kemudian 10%-nya yang dimakan sahur itu adalah ditambah lagi misalnya buah-buahan. Nah, jadi pagi-pagi sahur sudah tercukupi. Nah, kemudian pada waktu buka puasa tadi kan jatahnya 60% nih. Nah, itu 15% untuk takjilnya nih pada waktu buka puasa. Nah, kalau orang Indonesia takjilnya itu dipilih gorengan ya kan? Terus Barengan apa ya dosanya emang? Jadi kalau Nabi Muhammad sendiri udah memberikan contoh yang baik ya. Jadi buka puasa itu dengan kurma. Jadi jumlahnya juga sekitar 3 butir sampai 5 butir gitu. Nah, itu boleh untuk membatasi puasa karena memang gula yang ada di dalam kurma itu adalah gula sederhana yang dapat dengan cepat mengganti glukosa di dalam tubuh kita. Nah, jadi pakai kurma atau buah-buahan atau di situ mau jus. Nah, silahkan variasikan untuk buka puasanya. Asal jangan yang tadi nih goreng-gorengan tadi tuh. Nah, itu sebaiknya jangan dikonsumsi pada waktu takjil. Nah, terus makan malam tadi dengan piring sehatku silahkan cukupkan asupannya sekitar 30%. Nah, kemudian sisanya 15% biasanya dicukupin waktu habis taraweh nih. Nah, silahkan tambah misalnya Greek yogurt ditambah buah atau bikin puding ataupun buah-buah lagi itu silahkan cukupkan. Nah, kalau ternyata beberapa pasien itu kebutuhan nutrisinya nggak tercukupi dari makan utama aja nih. Nah, sebaiknya sarankan ditambahin ONS atau oral nutrition suplemen nih. Jadi biasanya adalah makanan cair yang memang tinggi kalori, kemudian tinggi protein, kemudian bisa juga ditambahkan lemak yang baik. Nah, memang pada saat tertentu, kondisi tertentu memang diperlukan pemberian ONS. Baik, sayangku, aku mau nanya, itu nasi diganti nggak supaya kenyangnya lama? Nasi putih ganti nasi merah, boleh nggak? Boleh dong, malah memang disarankan nasi atau sumber karbohidrat yang tadi karbohidrat kompleks, nasi merah, plat hitam, kemudian kalau mau pakai sesekali pasta yang gandum atau mungkin pengen sandwich, cari aja roti gandum. Nah, silakan. Baik, Dokter Arti, tapi kalau misalnya sahur kan males makan. Makannya cuma sedikit, boro itu juga kebangun. Kadang-kadang kayak Dokter Jeffrey, tarik selimut lagi. Mana? Nah, memang sebaiknya disunahkan memang pasti untuk sahur ya. Terus sahur mendekati waktu imsak gitu. Nah, itu ya memang
idealnya sebaiknya seperti itu. Apalagi makan sahur itu memang kita gunakan sebagai sumber energi sewaktu kita sedang berpuasa. Nah, dari mana nih makannya kalau misalnya ternyata nggak pakai sahur? Jadi usahakan selalu menyediakan waktu untuk sahur. Baik, Dokter Arti nanti kembali bertanya lagi sama Dokter Arti. Ibu Marlina Sihombing buat Dokter Jeffrey, beliau bertanya, Dok, pasien yang sedang kemo oral berpuasa, kalau sedang kemo oral minum obatnya harus sama waktunya apa tidak? Tadi udah dijawab ya. Jadi kalau mau puasa minumnya maksudnya intinya gini, sahur apa buka? Kalau cuma sekali sehari boleh milih sih antara mau sahur atau mau buka sih terserah. Cuman mungkin kita selalu sarankan pada waktu buka ya. Jadi setelah minum obat itu kemudian bisa minum air dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau yang 2 kali sehari, ada beberapa obat yang memang harus diminum 2 kali sehari. Itu contohnya kapesitabin, itu kemo oral. Jadi bukan obat anti hormon, tetapi kemo. Ini kemo aktif tetapi dalam bentuk oral. Nah, ini sebetulnya masih yang rambu-rambu kuning nih. Nah, ini harus bicara ke dokternya. Secara garis besar gini, kemo oral ini akan kembali ke kondisi pasien. Apabila fungsi ginjalnya baik, kemudian fungsi jantung, fungsi liver semuanya baik, kecukupan nutrisinya bisa mencukupi selama dari buka sampai sahur, itu masih diizinkan. Tetapi kalau pada saat menggunakan kemo oral, kemudian lagi muncul efek sampingnya, biasanya efek sampingnya kemo oral itu mulutnya sariawan tuh. Betul. Mulutnya kering. sariawan semuanya kering, sariawan, kemudian kuku-kukunya itu juga bisa kering, lecet, bisa berdarah. Dalam kondisi muncul efek samping kemo, ini kita tidak sarankan untuk seseorang pasien berpuasa. Jadi ini harus ditentukan apakah selama buka sampai sahur, ini kita harus bisa menilai apakah mampu nggak? Ini mulut lagi sariawan. Iya, paham. Boro-boro makan nasi merah, makan bubur aja nggak bisa masuk. Oh, air putih Gitu. kadang-kadang pedih. Nah, air putih aja pedih gitu. Ya, Gimana betul. caranya mau puasa kalau seperti Betul. itu? Gitu. Betul. Paham. Ini ada Ibu Mega dari Surabaya. Dokter, kalau saya kanker stadium 3, apa boleh puasa? Kanker apa dulu toh? Nggak ditulis. Nah, ya, kanker stadium 3 nggak tahu kanker apa. Iya, pokoknya tolok ukurnya adalah begini. Kalau memang lagi tidak terapi, begitu kali bahasanya ya wes. Gitu ya? Let's say kanker payudara, misalkan kanker payudara stadium 3 itu biasanya kan juga operasi. Iya. Kalau lagi sudah operasi kemudian belum menjalani kemo, tapi saat ini kankernya dalam kondisi remisi pasca operasi, tunda dulu kemonya. Selesaikan dulu puasanya, setelah nanti lebaran, baru mulai kemo. Tetapi kalau saat ini ada stadium 3 yang di kemo di awal sebelum operasi. Kalau sekarang menjalani kemo, lebih baik jangan sampai putus. Efeknya nanti kurang baik tuh terhadap kankernya. Paham. Ibu Jane Abigail, asupan sayur dan buah apa Dokter Arti yang mesti diutamakan bagi penyintas yang mengikuti ibadah puasa? Oke, nah jadi sayur dan buah silahkan konsumsi secara bervariasi. Nggak ada sebenarnya yang namanya sayur dan buah superfood, jadi bisa mengatasi macam keganasan ataupun penyakit lainnya, tapi juga nggak ada yang misalnya ini tidak baik gitu. Jadi selalu ciptakan yang baik dengan makanan gitu. Jadi silahkan konsumsi bervariasi gitu. Siap. Dok, untuk pasien kanker ini namanya disingkat HYSN Karina gitu ya. Untuk pasien kanker yang harus rutin minum obat dan ingin ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa, apa benar? Cara yang benar bagaimana nanti ibadah puasa minum obatnya? Dokter Jeffrey. Tadi udah disebut juga sempat. Obatnya apa tadi? Nggak ditulis. Dok, untuk pasien kanker yang harus rutin.
Bingung. Tuh, Ibu Karina yang lengkap, bingung ngejawabnya. Ini dokter Nerawang loh, nih. bukan sekolah, Bukan tukang terawang. bukan sekolah kebatinan ya. Jadi kalau nulis kudu Batin sih lengkap, ini. nggak bisa Mau yang lengkap nerawang, gitu ya. ngebatin langsung. Kebatin nih. Pokoknya Mau yang gini, lengkap gitu loh. minum obat ya, obat apa aja lah pokoknya, tapi kudu rutin. Jadi gimana cara ngaturnya, gitu cara yang benar. Ya kalau misalkan prinsipnya kalau obat minum diatur antara buka. Pertama gini, ACC dulu sama dokternya. ACC Iya. dulu sama dokternya, dokter ini boleh puasa atau enggak? Kalau dokternya bilang, oh boleh puasa, silakan puasa. Satu kali atau 2 kali sehari. Kalau Ya. obat rata-rata obat minum jarang 3 kali sehari. Kalau 1 kali atau 2 kali sehari bisa taruh di antara buka atau sahur, itu nggak ada masalah. Siap. Nah, Ya. untuk Dokter Arti, Ibu Mahdalena 13. Mungkin tanggal lahirnya ya, nggak mungkin kan tinggalnya di lantai 13. Biasanya nggak ada angka 13 di lift. Pasien kanker cenderung berat badannya kurang, Dokter Arti, nggak nafsu makan saya. Gimana saya bisa menjalankan ibadah puasa dengan aman? Nah, tadi udah jelas nih layak atau enggaknya kan ya harus ACC Iya. dan yang merawat. Kalau berat badannya sudah masuk kategori malnutrisi, kemudian ada riwayat pula berat badan makin turun, ditambah lagi nafsu baik, sebaiknya mempertimbangkan untuk tidak berpuasa nih, apalagi udah nggak dapet ACC dari dokter yang merawat. Nah, tentu saja kalau misalnya kondisi tersebut dipaksakan berpuasa, nah malah mendapatkan efek samping yang kurang baik buat badannya nih, apalagi kalau masih harus ada terapi lanjutannya. Nah, malah Ya. merugikan tubuhnya. Baik, terima kasih Dokter Arti. Ibu Mega Kriseri Miguel 1988. Lahirnya tahun 88. Muda dong. Dia bisa pasti Ketahuan Mbak nih. Beda. Ketahuan umurnya kata Dokter Arti. Nah, jadi ke Dokter Jeffrey sebetulnya ini, jenis kanker apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan puasa? Silakan. Kalau kanker sedang menjalani bukan ditentukan dari jenis kankernya apa yang boleh atau tidak. Tapi saat ini sedang menjalani pengobatan apa, itu yang menentukan boleh puasa atau enggak. Dan yang kedua, bagaimana dengan kondisi pasien saat kondisi badannya saat ini. Nah, itu yang harus dinilai oleh dokternya, apakah ini layak atau tidak berpuasa, boleh atau tidak berpuasa dari kondisi dan dari pengobatan. Sekali lagi, kalau misalkan sedang menjalani kemoterapi infus yang aktif, tidak disarankan untuk berpuasa. Baik, jadi sekali lagi diingatkan, ini bukan ngomong soal jenis kanker dan lokasinya ada di mana, begitu ya. Stadium menentukan nggak? Stadium itu kan nanti akan menentukan jenis pengobatan yang akan dilakukan saat ini. Tentu misalkan gini, seorang pasien yang sedang saat ini terdiagnosis kanker stadium 4, kanker apapun. Stadium 4 artinya kanker ini sudah menyebar di tempat yang lain. Artinya kita hitungan waktu nih, berpacu untuk hitungan waktu untuk mulai pengobatan. Nah, kalau kita tunda sampai 1 bulan, tentu kita memberikan waktu kanker ini untuk tumbuh. Betul. Nah, tentu tidak bijak kalau kita tetap menunggu sampai 1 bulan sebelum kita mulai pengobatan. Beda tentu kalau misalkan kanker ovarium stadium 3 misalkan. Ya. Kanker ovarium stadium 3 pasti akan dioperasi. Setelah operasi, penyembuhan baik. Setelah operasi tentu tidak disarankan puasa ya, begitu selesai operasinya. Karena masih akan pengaturan makanannya, pengaturan cairannya, apalagi masih dalam 1 minggu pasca operasi, puasa tidak disarankan nih. Tetapi setelah kondisi baik, luka operasi sudah menutup dengan baik, nah itu kalau misalkan mau menunda pemberian kemo, itu nggak apa-apa. Setelah selesai operasi dan operasinya harus menutup baik tuh. Baik, siap. Nah, ini Mbak Lucia Hosbah bertanya, apa iya kemo bisa berpengaruh sampai nggak bisa jalan, dokter? Karena kakak saya sekarang lagi terapi jalan. Belum tentu dari kemonya. Kemo bisa mengakibatkan nggak bisa jalan, bisa.
misalkan kemo contohnya untuk paling gampang untuk kanker leher, kita menggunakan platinum base. Itu seringkali mengakibatkan natriumnya atau sodiumnya rendah. Nah, pada saat sodium itu rendah atau kaliumnya rendah, itu kesadarannya turun, gerakan otot pun juga turun. Tetapi harus hati-hati apakah ini sebetulnya karena kemonya atau karena kankernya. Oke. Nah, ini harus ditentukan dulu. Hati-hati, kita harus menentukan yang mana nih yang bikin nggak bisa jalan ya. Jalan. Baik, siap. Ini ada dari akun PPC underscore 1207. Tanggal 12 bulan Juli. Juli. Lahirnya. Ini buat Dokter Arti. Yang bertanya adalah Mbak Fitri. Selesai kemo BC apa dok? Kemo breast BC. cancer mungkin ya? Mungkin. Kemo breast cancer Oktober 2020. Dan saat ini sedang menunggu radiasi bulan Juni besok. Apakah ada nutrisi yang harus saya perhatikan Dokter Arti untuk persiapan radiasi? Silakan. Oke, jadi tadi memang secara general makannya seperti tadi nih, kebutuhan kalori, protein, kemudian lemak yang baik, vitamin, mineral, dan serat itu mesti ada di setiap kali makan. Nah, seringkali nih pasien merasa kesulitan nih makannya seperti apa, apalagi banyak sekali hoaks mengenai gizi yang berhubungan dengan kanker ya. Betul sayang. Kalau saya sih selalu menyarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis gizi klinik. Jadi biar tahu nih makannya secara detail seperti apa sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Kebutuhan tubuhnya sekarang misalnya sedang mempersiapkan radiasi, kemudian apakah tergantung jenis kankernya juga. Jadi itu bisa kita jadi pertimbangan untuk mempersiapkan preskripsi makannya seperti apa gitu. Jadi enaknya sih konsultasi. Siap. Ini ada Ibu Lulu Ardiadi. Beliau bertanya, selamat malam Dokter Arti, tips berpuasa untuk pasien MDS. MDS apa? Pasien MDS. Myelodysplastic syndrome. Beberapa bilang itu kayak preleukemia. Oke. Myelodysplastic syndrome itu ya kelainan darah. Jadi kelainan darah tergantung dari kondisi MDS. MDS ada beberapa macam sih jenisnya. Tergantung dari ringan beratnya itu. Baik, dan beliau, Ibu Lulu ini terapi thalidomid dan nutrisi yang perlu diperhatikan dokter thalidomide. Nutrisi yang perlu diperhatikan untuk bisa berpuasa apa Dokter Arti? Ini aku tuh kayak ke sekolah kedokteran loh ya. Fakultas kedokteran yang enggak gitu. Aku mesti bisa menyebutkan semua dengan benar. Langsung dikoreksi sama aduh astagfirullahaladzim. Iya, tunggu aku beli lele dulu supaya bisa jawab. Silakan Dokter Arti. Iya, jadi pastikan dulu nih ACC atau enggak sama dokter yang merawat nih. Iya. Nah, kalau misalnya memang sudah ACC, tadi makannya tips-tipsnya makan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian tadi pembagiannya buat sahur maupun setelah buka puasa. Nah, usahakan selalu makan mendekati waktu imsak nih buat sahurnya. Kemudian pas waktu berbuka juga segera berbuka. Pilihan makannya tentu saja makan yang sehat, kemudian bervariasi, dan jangan lupa hidrasinya. Jangan sampai malah asupan cairannya jadi kurang, badannya jadi dehidrasi. Seperti itu sih. Baik. Nah, jadi kalau misalnya yang manis-manis itu boleh ya? Karena kan ada yang entah hoax atau apa, katanya kalau yang manis-manis dan terlalu bergula gitu, itu kasih makan kankernya. Sementara kan katanya buka puasa pakai yang manis-manis. Aku maha. Kalau yang manis buka puasanya Mbak Sahnas dong. Dokter Arti lebih manis. Kalau saya ngomong dikira gombal tuh. Emang gombal. Dokter Arti silakan. Iya, jadi makan yang manis itu yang memberi kanker itu udah hoax yang lama ya. Padahal sel kanker itu sebenarnya nggak hanya makan yang dari manis, yaitu dari karbohidrat ya, protein, lemak juga dimakan sama sel-sel kanker. Nah, jadi dan juga nih kalau pada waktu niatnya apa nih, kita pengen membatalkan puasa ya. Jadi memang saat itu diberikan bahan makanan yang memang karbohidratnya itu sederhana. Nah, salah satunya memang gula. Jadi boleh nih dipertimbangkan untuk membatalkannya dengan
tadi misalnya pengen kolak sesekali silahkan. Kemudian tadi Ya. kurma ataupun buah-buah potong, pakai jus buah. Nah, silahkan buat untuk membatalkan puasa gitu. Baik, siap. Oke, kalau begitu. Kalau mepet waktu sahurnya tetap boleh puasa nggak? Nah, Apa? Gimana? kalau tadi ya pada pasien yang memang sudah ACC untuk berpuasa, Ya. kalau mepet nih, misalnya triknya gimana? Paling gampang sih tadi oral nutrition suplemen ya. Nah, itu kan Iya, juga iya. makanan cair yang tinggi kalori, tinggi protein. Nah, kalau misalnya tapi kita pantau nih setelah misalnya tadi makanannya kurang dari kebutuhan, ternyata pas siang-siangnya lemes gitu, jangan sampai nanti hipoglikemi ya. Pada orang tertentu kan memang boleh dibatalkan pada pasien yang memang mengalami keganasan tadi gitu. Baik, Jadi Dokter Ar. ya, Gimana? Jadi gimana? Maaf sekali lagi diulang, punten. kalau misalnya terlalu mepet nih, kalau pengen masih berpuasa, coba dulu pakai ONS masih bisa nih. Oral Iya. nutrisi. Nah, kalau misalnya ternyata di tengah-tengah puasa ternyata nggak kuat, hipoglikemi, nah berarti memang dipersilahkan untuk membatalkan. Baik, pokoknya agama tidak membuat sulit lah untuk urusan bulan Ramadan, dimudahkan. Walaupun nggak digampang-gampangin, tapi memang selalu ada jalan mudah, apalagi untuk pasien. Karena pasti bukan berarti harus tersiksa begitu ya, karena itu malah lebih berbahaya. Di mana secara logika juga di mana letak ibadahnya kalau misalnya tersiksa seperti gitu. Begitu ya Dokter Arti ya. Nah, kalau misalnya fast food, kumaha fast food? Makanan cepat saji selama puasa, buka tengah jalan, halyo kan makan, masak susah, beli fast food. Nah, kumaha? Atau nggak setiap hari setiap makan makanannya yang makanan siap saji, aman-aman aja, silakan bervariasi. Hari ini misalnya kepepet harus ya nggak apa-apa. Kemudian hari-hari selanjutnya silakan kembali ke pola makan yang sehat. Dan sekarang juga fast food ada kok saladnya ya kan? Iya, betul. Juga yang porsinya itu sesuaikan, jangan sampai berlebihan. Jadi silahkan menikmati tapi jangan terlalu sering, jangan setiap hari. Baik, ini Ibu Sika Prana lagi radioterapi kanker nasofaring. Boleh puasa nggak Dokter Jeffrey? Oh, radiasi di daerah leher, mau itu kanker nasofaring, mau itu kanker lidah, itu radiasi paling berat, paling nyiksa. Bukan karena dosisnya berat, bukan karena kena yang berat-berat seperti apa, tetapi kena persis di tenggorokan. Itu kalau berpuasa agak berat menurut saya. Beda kalau misalkan radiasi payudara, ini tidak mengenai saluran pencernaan atau menelan. Biasanya pasien yang kanker nasofaring menjalani radiasi, itu biasanya ada juga kemo yang nempel dengan radiasinya. Kemonya itu dosis kecil-kecil tetapi sekali seminggu. Biasanya akan diberikan oleh dokter onkologinya. Satu, ada kemo infus. Yang kedua, radiasinya kena persis di daerah tenggorokan. Nggak mungkin kuat deh kalau untuk radiasi. Tanpa puasa pun itu udah berat sekali, apalagi kalau ditambahin puasa. Not recommended untuk puasa. Baik. Nah, Ibu Jen bertanya, kan konsumsi minum air putih Dokter Arti masih dianjurkan nggak sih 8 gelas per hari untuk penyintas saat ibadah puasa nanti? Iya dong. Kan ya. Nah, usahakan tadi 8 gelas minimal gelas per hari nih. Kadang-kadang bingung ya ngitung 8 gelas tapi punya waktunya pada waktu sahur sama waktu udah buka puasa. Biasanya saya kasih triknya pada waktu bangun tidur langsung minum 1 gelas. Nah, 1 nih. Kemudian setelah makan sahur 1 gelas. Nah, habis itu waktu membatalkan puasa azan maghrib 1 gelas. Setelah sholat maghrib, kemudian 1 gelas lagi setelah makan malam. Terus sebelum sholat isya, kemudian setelah sholat tarawih dan sebelum tidur. Udah dapet tuh 8 gelas. Ah, betul. Betul. Jadi nggak ada cukup pada Nggak waktu. ada alasan. Betul. Kalau misalnya haus siang hari, lihat foto aja.
gitu ya. Buat nambah Lihat pahala. foto. Nambah pahala. Lihat foto Lihat aja. cendol. Tahu nggak Dokter Jeffrey, Dokter Arti sama Kak Indah ya? Saya tuh kalau siang-siang sama sahabat-sahabat saya suka dikirimin foto cendol gelas berembun. Kan dingin banget ya. Jam Saya bilang 2 siang. jam 2 siang. Ya Allah. Terus mereka bilang begini, Nas, itu aku lagi ngirimin pahala ke kamu. Kalau kamu tahan, artinya pahalamu nambah. Gitu katanya. Nah, kalau ini perlu dibantu nih ya. Jadi ini Ibu Mahda nanya, dokter apakah buat pasien perawatan paliatif masih di ACC puasa? Karena kan mereka cenderung mendekatkan diri ke Tuhan, termasuk ibadah puasa ini. Terima kasih, Dok. Tadi saya baca pertanyaan ini. Ini pertanyaan jawabnya dari tadi saya mikir terus. Kalau paliatif dalam setting paliatif pengen puasa. Setting paliatif ini saya nggak mungkin jawab secara clear cut apakah ini boleh puasa atau tidak. Tetapi kalau memang tidak menjalani pengobatan aktif untuk kankernya, saya bilang boleh. Tetapi prinsipnya dengan catatan fungsi ginjal semuanya masih dalam kondisi baik. Tentu pasien setting paliatif ini kan memang setting end of life ya, ceritanya itu. Well, tentu saya ambil analogi gini. Ini saya zaman dulu waktu lagi zaman PPDS itu ya. Zaman PPDS itu lagi sombong-sombongnya jadi dokter tuh. Ada pasien kanker paru, usianya 80 tahun. Usianya 80 tahun. Terus habis itu kena kanker. Terus saya tanya, "Bapak, ngerokok nggak?" "Iya, saya masih ngerokok." Saya omelin dengan gaya dokternya. "Bapak ini udah kena kanker masih ngerokok." Terus dia jawabnya saya gampang gini. "Dek dokter, ini umurnya berapa?" "Kenapa, Pak?" "Belum tentu adik dokter ini umurnya nanti bisa panjang kayak saya kok. Kok ngelarang saya ngerokok?" Itu nampar loh. Nampar banget. Saya langsung kediem. Artinya nggak bisa kita ngomong, oh paliatif kondisi jelek. Nggak bisa seperti itu. Ya. Kalau memang sudah memang kok pasien merasa kuat, kemudian ingin menjalani puasa, menurut saya silakan, nggak apa-apa. Oke, baik, paham sekali kalimat indah dan cantiknya yang penuh dengan cinta. Ini ngasih jawabannya ini penuh dengan cinta ya, Dokter Arti ya. Nah, karena itu sudah sangat individual, begitulah. Jadi itu adalah sebuah ranah spiritual yang memang sangat individual, sehingga itu jawaban yang sangat bijak dari Dr. Jeffrey. Dr. Arti bantuin, kalau memang situasi sudah perawatan paliatif, bisa membantu apa nih untuk teman-teman yang bergabung di komunitas IC3 untuk ngasih tahu gitu ya para support system, keluarga, sahabatnya, jika mereka memutuskan berpuasa. Kalau Dr. Jeffrey sudah bilang, udah balikan lagi ke pasiennya. Kalau udah di end of the life gitu, balikan lagi ke pasiennya. Senyaman pasiennya. Jadi yang mesti dibantu oleh keluarga, menyiapkan makanannya apa? Silakan Dokter Arti. Iya. Nah kalau misalnya tadi pasiennya sudah memang paliatif, makannya mau gimana? Silahkan makan apa aja yang pasien mau. Silahkan keluarganya turutin gitu. Mau malam ini ayam goreng tadi yang kriuk-kriuk? Silahkan. Mau bubur ayam yang di Cikini? Silahkan. Jadi apa aja boleh. Bubur ayam padahal yang paling lebih enak di Fatmawati, tahu nggak? Oh iya. Catat di mana? Indomie tetap paling enak depannya RSCM. Kalau Indomie tetap RSCM jam 1 pagi. Nggak ada yang bisa ngalahin itu. Baik. Aduh. Baik. Nah, aku lanjut ya, izin lanjut. Jadi kalau dari Tengku Maya bertanya, makanan yang dilarang dikonsumsi pada saat puasa untuk pasien CA. 1, nggak boleh mengandung babi. Ya, itu jawaban saya.
Selanjutnya lanjutin Dokter Arti. Saya cuma bisa jawab satu, yang lainnya Dokter Arti yang Cari nih makanan yang memang hindari makanan yang sulit dicerna nih, misalnya yang mengakibat pengosongan lambung. Nah, jadi misalnya tadi kue yang terlalu berlemak, kemudian goreng-gorengan, terus yang mengandung kafein. Nah, itu kadang-kadang kan mengganggu pengosongan asam lambung juga ya. Terus yang makan terlalu asam, terlalu pedas, makanan yang mengandung gas, misalnya soda atau beberapa jenis sayuran. Nah, sebaiknya dihindari pada waktu memang menjalani puasa. Takutnya juga nanti puasanya jadi nggak khusyuk ya, karena makanan tadi bikin mah atau bikin perutnya nggak nyaman. Baik, minta dibantu buat Ibu Uli ya Dokter Arti untuk informasi yang benar tentang lobak. Katanya lobak bisa mencegah kanker. Silakan. Ya, kalau dari bahan makanan, memang banyak sekali mulai dari yang benar sampai yang hoax, mana nih yang mencegah kanker. Tapi seringkali kalau dari hanya bahan makanan yang sebenarnya, itu tidak cukup kuat untuk mencegah kanker. Nah, biasanya yang digunakan itu seperti misalnya ekstrak, nah itu sudah ada makanan itu bisa digunakan. Nah, kalau lobak sih sebenarnya secara general tidak terlalu bisa membantu ya. Tapi kalau buat makan variasi silahkan dikonsumsi gitu. Baik, kalau Ibu Fatin Surya 14 saat ini minum Tamofen, apa saya masih diizinkan buat puasa, Dokter Jeffrey? Boleh, Tamofen itu cuman anti hormon, silakan, nggak apa-apa. Oke, sip. Kalau gitu masuknya ke Kak Indah. Kak Indah, ada informasi apa yang ingin dibagikan supaya menenangkan? Ini dari komunitas IC3, mungkin Kak Indah sudah berkonsultasi dan mendapatkan pesan cinta dari seorang ahli agama. Silakan Kak Indah waktunya. Kak Indah nggak kedengeran suaranya, apa cuman saya nggak dengar? Dokter Jeffrey denger nggak? Ya, nggak dengar. Dokter Arti? Nggak ada Nggak suara. dengar. Iya. Bisa dengar? Aman. Nah, nggak usah pakai itu, langsung aja. Iya. Ya, baik. Tadi kita sudah mendengar dari Dokter Jeffrey, Dokter Arti, bahwa sebenarnya kondisi untuk berpuasa bisa dicek dari kondisi si pasien dan obat yang memang dikonsumsi pada saat itu. Nah, untuk untuk berpuasa atau tidak bolehnya untuk si pasien, ini saya sempat juga menanyakan kepada ahli agama bahwa untuk berpuasa sebenarnya untuk pasien yang memang kondisi tidak bisa berpuasa itu juga boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, bisa digantikan puasanya di hari berikutnya atau setelah Ramadan pun boleh. Atau kalau kondisinya memang pasien tidak bisa berpuasa setelah bulan Ramadan, bisa digantikan dengan membayar fidyah sesuai dengan dia batal puasanya berapa hari, jadi dia membayar fidyahnya sesuai dengan batal puasanya. Seperti itu, Kak. Baik, jadi kesimpulannya adalah misalnya pasien kanker tidak puasa 30 hari lah 1 bulan itu. Maka bayarlah fidyah memberi makan orang miskin sebanyak 30 hari itu. 30 1 hari 1 mut hitungannya ya kira-kira 20.000 kali ya Dokter Arti ya. Kalau makan di tempat depan RSCM itu berapa? Oh, kenyang itu. 20.000 kenyang kan ya. Jadi 1 hari ngeluarin fidyah 20.000 gitu selama ya berapa lama nggak puasa begitu ya. Misalnya katakanlah 30 hari. Ya. Nah, nanti diganti puasanya kalau badannya sudah kuat. Gitu ya Kak Indah ya. Nah, tapi kalau ya, tapi nggak harus berpatokan misalnya 20 hari, boleh lebih gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memberikannya lebih, nggak harus berpatokan dengan misalnya 20.000 atau berapa, tapi mau memberi lebih pun nggak masalah. Jadi sesuai dengan kemampuan dari si pasien. Baik, sip. Nah, kemudian kalau misalnya tahun depannya tetap nggak bisa puasa karena badannya sudah memang udah nggak kuat, nah menurut fikih dianggap lunas. Tidak usah membayar hutang puasa lagi. Begitu ya Kak Indah ya? Karena Ya.
Betul sekali Kak Sana. Betul, karena fidyah itu sudah cukup sebagai pembayaran tanpa membayar berpuasa lagi di sebelum Ramadan tahun depan. Karena Tuhan memudahkan dan fidyah itu sudah dianggap lunas gitu ya secara fikih. Baik, kalau begitu wah hari ini asik banget ya, banyak banget ilmunya. Ilmu yang luar biasa. Dokter Arti juga sangat menyenangkan untuk memberikan piring makan sehingga mudah sekali untuk dipahami. Coba kasih lihat piring makannya sekali lagi Dokter Arti. Nah, kita pakai buat take home message ya sayang ya. Ayo sekali lagi Dokter Arti, take home message-nya. Secara general kalau pasiennya sudah di ACC untuk berpuasa pada waktu makan utama, nah silahkan dimakannya setengah piringnya ini adalah sumber sayuran, sedikit buah, kemudian setengahnya lagi dibagi dua untuk sumber karbohidrat dan juga sumber protein. Silahkan variasikan tadi sumber karbohidrat, protein, lemak maupun sayur dan buah-buahannya. Oke. Dan bagaimana untuk semua pasiennya Dokter Arti dan semua sahabat yang sedang menyaksikan yang di atas ratusan penonton ini bahwa bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa dan bersemangat untuk para teman-teman pejuang kanker. Silakan Dokter Arti. Oke, jadi biar semangat buat teman-teman, pastikan dulu nih sudah mendapatkan ACC, terus jangan lupa pada waktu makan sahurnya selalu mendekati waktu sahur, terus bukanya segera berbuka pada waktu berpuasa, dan jangan terlalu capek nih mentang-mentang lagi berpuasa, itikafnya terlalu berlebihan, atau misalnya sholat tengah malamnya jadi bikin badannya terlalu lelah sehingga malah menimbulkan penyakit lainnya. Jadi selalu utamakan tidurnya, istirahatnya selain dari pola makannya. Baik, Dokter Arti sehat terus ya, bahagia terus. Jangan lupa follow Instagramnya Dokter Arti yaitu @dr_disambung Arti Indira gitu ya. Follow, dan kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab bisa izin untuk mereka bertanya sama Dokter Arti langsung di DM begitu ya Dokter Arti. Sekali lagi peluk sayang dari jauh buat Dokter Arti. Nuhun pisan, ilmunya asik dan mudah untuk dipahami. Dokter Jeffrey, jangan ngomongin lele lagi, pesannya yang benar ya. Enggak, kita agak naik kelas. Tadi saya ngeliat piringnya Dokter Arti. Ngeliat piring itu, otak saya isinya itu nasi, tunjang, sama daun singkong. Buahnya pisang. Buahnya pisang. Oh, udah nasi padang sebelah rumah sakit. Iya. Kok kayak isi nasi box? Otak saya langsung isinya itu. Itu nasi. Tunjang enak dipulang. Mampir sederhana sebelah. Itu hebatnya dokter. Udah lapar ya dok. Itu nyerah saya kalau disuruh ngitungin satu. Kalau pasien, jadi kalau pasien di kanker ketemu dokter nutrisi deh, harus ketemu dokter nutrisi supaya memang dokter nutrisi itu paling telaten, bikin item per item. Kalau pasien kanker nanya sama saya, dok makan apa? Di sebelah itu ada nasi gudeg enak sih. Bapak makannya di situ juga nggak apa-apa. Saya jawabnya cuman, udah nasi gudeg tuh Pak, nasi sayur ayam komplit sama telur. Betul. Jadi siapkan untuk siapkan waktu bisa ketemu dokter ahli nutrisi untuk mengatur nutrisi-nutrisi yang diperlukan selama puasa. Tetapi perlu dimengerti bahwa ada kondisi-kondisi tertentu pasien kanker yang tidak disarankan berpuasa, karena puasa ini bukan memberikan suatu manfaat, malah menjadi suatu mudarat buat badan pasien yang sedang menjalani pengobatan. Tunggu, maaf, hebat banget bisa bilang mudarat. Ini ngapal. Udah nunggu pasti. Aku mau keluarin nih diksi kata mudarat. Itu yang bisa. Supaya pasti si Siana sosok, hah? Kok bisa ngomong mudarat? Lanjut. Nah ini kembalikan ke kondisi masing-masing. Kalau misalkan kondisi badannya tidak dalam kondisi yang fit untuk berpuasa, ya jangan dipaksakan untuk berpuasa.
betul. kembalikan ke dokternya masing-masing, diskusikan secara detail dengan dokternya apakah boleh atau tidak berpuasa. Paling gampang itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Jeffrey. Selalu banyak tawa, banyak ilmu kalau ketemu sama Dokter Jeffrey. Salam untuk buah hatinya, idola saya itu yang hari ini tidak ada di layar. Diumpetin di Begitu ya. rumah itu kalau itu. Hari ini diumpetin di rumah. Sangkain lagi masak tunjang sama gulai. Sekali lagi terima kasih, salam untuk keluarga, sehat terus ya Dokter Jeffrey. Si cantik, Kak Indah, silakan. Ya, bagi Sobat IC3, tadi kita udah mendengar Dr. Jeffrey dan Dr. Arti, jadi mudah-mudahan Sobat IC3 dan pasien yang lainnya semoga bisa memberikan kesehatan yang baik bagi diri sendiri, karena tadi sudah diinformasikan bahwa Dr. Jeffrey bilang lebih baik banyak manfaatnya daripada mudaratnya, jadi ada baiknya kita menjaga pola makan yang baik dan istirahat yang cukup, terus juga harus tetap happy dan nggak boleh stres juga. Baik, Kak Indah, terima kasih banyak. Saya sangat mendukung komunitas-komunitas untuk ada di Indonesia, tumbuh berkembang bersama para pejuang kanker. Karena kalau kita belajar mengenai riwayat kanker sendiri, bisa jadi kita salah. Tetapi kalau misalnya kita bergabung dalam sebuah komunitas, belajar dari cerita orang, maka langkah bijak akan mudah untuk dilihat. Begitu ya. Nah, itu yang sangat penting sekali untuk bergabung dalam komunitas, karena ini yang membuat kita juga merasa merapatkan barisan, bisa merasa lebih kuat, mempunyai semangat karena saling menyuntikkan semangat. Jadi jangan lupa, silakan Anda semua, para sahabat saya, pasien Dr. Jeffrey dan Dr. Arti, kalau mau follow IG-nya IC3 adalah @IC3 kali. IC3 kali. Makanya disebutnya IC3 ya. IC3 kali. ICCC.id ya. Kalau misalnya ke Dr. Jeffrey, follow @DRJEFFRYT. Itu kenapa sih namanya Tenggara? Emang lahirnya di mana? Kepalanya menonjolnya waktu itu ngadep situ kali. Nggak tahu. Kalau ditanya ngomongnya gitu, kepalanya menonjol situ kali ngadepnya. Untung bukan kaki duluan yang keluar, masih kepala duluan. Untungnya masih kepala duluan. Sekali lagi jangan lupa follow sahabat-sahabat saya 3 orang yang sangat istimewa ini, dan ada door prize yaitu saldo GoPay total Rp300.000 untuk 3 pemenang, dan paket produk nutrisi untuk 3 teman perjuangan yang beruntung akan diumumkan di IG story-nya ya, IG story IC3. Pengumumannya kapan Kak Indah? Pengumumannya paling lambat minggu depan, Kak. Baik, jadi udah mulai puasa dong minggu depan. Ya, betul. Oke, kalau gitu 300.000, masing-masing dapat 100.000 itu untuk beli takjil. Oke ya, untuk nggak ngerti kan Dokter Jeffrey takjil apa? Kolak seperti sih. Nah, sudah standby nunggu pertama di rumah sakit itu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber, untuk Kak Indah, untuk Dr. Jeffrey, untuk Dr. Arti, komunitas IC3, dan semua yang hadir, para sahabat yang ada di sini. Saya ingin menutupnya adalah seperti ini. Ayah, bunda, mas, mbak, semuanya, saya tahu apa artinya bulan Ramadan untuk Anda semua, para pejuang kanker. Saya tahu. Karena di perasaan kita semua adalah, apa iya bulan Ramadan tahun depan masih ketemu, begitu ya? Masih berpikirnya gitu. Apa iya bulan Ramadan tahun depan masih ketemu? Takutnya nggak sampai umur saya, jadi saya mau memaksakan puasa. Ingatlah bahwa kita ini adalah makhluk spiritual yang lagi belajar jadi manusia. Banyak sekali kegiatan spiritual yang kita bisa lakukan. Jangan kecil hati kalau misalnya ternyata kita tidak bisa puasa. Karena banyak sekali kegiatan spiritual yang kita bisa lakukan. Ayo coba lihat. Udah ngaji belum? Nah,
Jangan-jangan lupa naruh Qurannya di mana. Saking rapi, nyimpen sampai kelupaan. Taruh di mana Quran saya ya. Nah begitu. Cari lagi Qurannya. Buka kalam ilahi. Baca lagi. Karena itu adalah kegiatan spiritual. Kasih orang makan. Bantuin orang susah. Banyak sekali kegiatan spiritual yang kita bisa lakukan untuk memindahkan. Ternyata kita gak bisa puasa. Karena pada intinya adalah berpuasa, menahan nafsu makan, minum, emosi, tidak melakukan hubungan seks, dan menjadi orang baik. Itu kan kuncinya. Kalau hanya cuman itu saja mungkin lebih mudah. Tapi membuat ada sesuatu yang sangat spiritual masuk dalam kehidupan Anda. Itu yang mesti dicari. Benar bahwa Anda pejuang kanker dan benar Anda adalah istimewa di mata Tuhan sehingga entah kapan kita akan pulang, semua penghuni langit akan tersenyum menerima Anda. Saya Syahnas Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin ya Selamat Kak, Dokter puasa. Arti, Dokter Jeffrey. Selamat Selamat berpuasa, berpuasa Sobat semuanya. IC3. Maaf lahir Terima kasih. batin.